saya Maila Afifa, salah satu mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Latifiyah, jurusan Ilmu Quran dan Tafsir, yang pada hari ini akan menjawab beberapa soal yang telah diberikan guna memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Tafsirul Hadis. Langsung saja. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quranul Karim. Hadis ialah qaulun wa fi'lun wa taqrirun min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkataan, perbuatan serta ketetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan hadis sebagai bayanul Quran. Adapun yang membedakan antara Al-Quran dan hadis bisa kita lihat pada sisi keautentikannya, di mana keautentikan Al-Quran tak usah diragukan lagi, sedangkan keautentikan hadis perlu diteliti. Berbicara masalah hadis, maka kita terjun ke ranah historis. Ini dikarenakan perjalanan hadis yang sangat panjang, dimulai dari zaman Rasulullah ke sahabat, ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga sampailah kepada kita sekarang. Perjalanan yang panjang ini diwarnai dengan berbagai peristiwa yang menjadi faktor hadis harus diteliti. Di antaranya, hadis tidak menyeluruh ditulis di zaman Rasulullah, di mana pada saat itu Rasulullah pernah melarang dalam penulisannya dikarenakan takut akan tercampur dengan Al-Quran yang pada saat itu sedang berproses turun, hingga akhirnya Rasul membolehkan dalam penulisannya. Faktor berikutnya yaitu munculnya berbagai hadis palsu, yang hal ini terjadi pada zaman Ali bin Abi Thalib karomah wajhah pada masalah politik, di mana para pemuka kafilah sengaja membuat hadis palsu untuk mengagungkan kafilahnya dengan tujuan memenangkan perpolitikan yang semakin mencuat. Faktor selanjutnya yaitu penghimpunan hadis yang memakan waktu lama, dimulai dari zaman Khalifah Abdul Aziz bin Marwan wafat 85 Hijriah atau 704 Masehi sampai pada abad ketiga Hijriah, yang membawa akibat hadis dihimpun dalam berbagai kitab sehingga harus diteliti untuk menghindarkan dari penggunaan hadis yang tidak validitas. Dari penghimpunan yang lama ini mengakibatkan faktor berikutnya, yaitu banyaknya kitab hadis dengan menggunakan metode penyusunan yang beragam. Penyusunan yang beragam ini dikarenakan para perawinya hanya menghimpun saja. Faktor terakhir yaitu adanya periwayatan hadis secara makna saja. Hal ini terjadi lantaran ada sahabat Nabi yang membolehkan periwayatan ini. Di kalangan ulama, periwayatan seperti ini ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Bagi ulama yang membolehkan, mereka memberikan syarat yang cukup ketat. Meskipun begitu, periwayatan secara makna ini terbilang banyak terjadi. Melihat dari latar belakangnya, maka kita bisa tahu bahwa objek dari penelitian hadis terletak pada sanad dan matan. Sanad memiliki peranan yang sangat penting pada sebuah hadis, karena sanad merupakan kronologis proses penyampaian dan penerimaan hadis dari satu perawi ke perawi yang lain. Bahkan saking pentingnya sanad hadis, jika ada suatu kabar yang datang mengatasnamakan hadis tapi tidak memiliki sanad, maka itu tidak bisa dikatakan hadis karena sumbernya belum jelas. Bisa dikatakan bahwa itu termasuk dalam hadis maudu. Di dalam sanad terdapat nama-nama periwayat dan metode yang digunakan dalam menyampaikan bahkan menerima hadis, sehingga hal tersebut perlu diteliti lebih lanjut. Adapun objek penelitian hadis yang kedua yaitu matan, isi hadis, yang juga memiliki peranan yang penting dalam sebuah hadis, karena matan inilah yang akan dipahami bahkan diamalkan dalam kehidupan. Hubungannya yang sangat erat dengan sanad, maka apabila sanad diteliti, maka matan juga harus diteliti. Adapun faktor yang mengakibatkan matan harus diteliti adalah karena adanya riwayatan secara makna atau riwayah bil makna yang telah kita singgung pada pembahasan sebelumnya. Kemudian, redaksi penyampaian matan yang tidak terpaku pada satu bentuk saja dan terdapat pada berbagai macam bentuk yang mengakibatkan matan juga harus diteliti. Selanjutnya, yaitu terdapat perbedaan latar budaya serta waktu juga menjadi faktor matan harus diteliti.
Hal ini bertujuan agar terhindar dari pengamalan hadis yang salah pemahaman. Adapun tujuan penelitian sebuah hadis dilakukan karena untuk mengetahui kualitas suatu hadis. Bisa teman-teman lihat pada bagan yang saya tampilkan. Mengapa kita harus mengetahui kualitas suatu hadis? Karena hadis merupakan sumber ajaran Islam, maka hendaknya kita perlu mengetahui kualitas hadis sebelum kita mengamalkan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengaplikasiannya. Jika kita lihat dari segi fungsi hadis yang menjadi bayanul Quran serta sumber ajaran Islam yang kedua. Selanjutnya kita membahas bagaimana langkah-langkah dalam melakukan penelitian sanad. Yang pertama, kita melakukan untuk membuat iktibar. Iktibar itu sendiri adalah peninjauan. Dengan meninjau sanad, maka akan terlihat jelas seluruh jalur sanad yang meliputi nama-nama perawi dan metode yang digunakannya. Bagaimana melakukan iktibar? Yaitu dengan membuat skema. Adapun di sini saya mengambil contoh pembuatan skema sanad dari seorang mukharid saja. Teman-teman bisa lihat. Setelah pembuatan skema sanad telah rampung, maka langkah berikutnya yang harus dilakukan yaitu meneliti pribadi riwayat hadis dan metode yang digunakannya. Adapun unsur-unsur kaidah kesohihan hadis yang digunakan dalam penelitian sanad sebagai berikut. Pertama, sanad hadis yang bersangkutan harus tersambung mulai dari mukharijnya sampai kepada Nabi SAW. Kedua, seluruh periwayat dalam hadis itu harus bersifat adil dan dobit. Yang ketiga, hadis itu yaitu sanad dan matanya harus terhindar dari kejanggalan yang disebut dengan syuzus dan kecacatan yang disebut dengan ikhlat. Penelitian terhadap para periwayat hadis dan metode yang dilakukannya ini didukung oleh buku-buku yang memuat tentang kepribadian periwayat seperti Rijalul Hadis, Tahdzibut wa Tahdzib, dan lain sebagainya. Apabila langkah dalam meneliti periwayat hadis dan metodenya ini telah rampung, maka metode atau langkah yang terakhir yang dilakukan dalam penelitian sanad yaitu menyimpulkan hadis penelitian sanad, sehingga kita bisa mengetahui kualitas sanad yang kita teliti. Adapun bagi teman-teman yang ingin melakukan penelitian terhadap hadis, bisa menggunakan buku metodologi penelitian hadis Nabi yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Syuhudi Ismail. Mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.